Dia tuh masuknya masih keluarga combo ya? Masuknya keluarga combo. Tapi kenapa sih dia kan harusnya combo yang setahu gue ya? Ya. Combo itu misalnya Untuk kan dari dari anggota DPRD fraksi PKS komisi komisi 3 kalau nggak salah, komisi 3 dari PKS, dia menghampiri masa aksi dari aliansi mahasiswa. balik lagi di channel Gagak Putih Official. Dan video kali ini gue kedatangan salah satu rekanan dari komunitas BOST. Iya, Iqbal, siapa Wal? Muhammad Iqbal Rahmawan. Iqbal Rahmawan. Boleh perkenalkan diri dulu, bro? Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Muhammad Iqbal Rahmawan ya. Iya. Panggilan aja Iqbal ya. Domisili gue di perumahan Cisoka Indah Regensi. Lebih tepatnya di Kecamatan Cisoka lah ya. Kalau misalnya tahu Cisoka. Cisoka? Ya. Iya. Gua bergabung sebelumnya di komunitas. Dimana komunitas itu bisa dibilang ya combo ya. Combo ya. Yang alternatif dibilang anak komunitasnya combo. Combo Tangerang Raya. Tangerang Raya. Tapi nama aslinya itu BOST. Ya. Box Owner Society Tangerang. Si bungsu yang banyak bacot, yang mulutnya bising banget Ini. kalau touring kemana-mana ya. Iqbal nih saat ini tergabung di komunitas BOST. Ya. BOST itu sendiri singkatan dari apa, Wal? Box Owner Society Tangerang. Jadi itu bahasa Inggris ya. Dia tuh masuknya masih keluarga combo ya? Masuknya keluarga combo. Tapi kenapa sih dia kan harusnya combo yang setahu gue ya? Ya. Combo itu misalnya per wilayah itu combo apa namanya? Kan namanya kalau pusat kan Combo Indonesia ya? Ya, kalau pusat Combo Indonesia. Komunitas box. Tapi kenapa yang di Tangerang Raya ini kenapa namanya beda sendiri gitu? Ya. Jadi, kenapa bisa begitu? Jadi beda itu ya. Sebelum ada yang namanya Combo Indonesia, founder dari BOST itu adalah pendiri dari Combo Indonesia. Oh, salah satu pendirinya. Salah satu pendirinya. Yang di Combo Pusat Indonesia. Combo Pusat Indonesia. Ya, yang sekarang bisa dibilang Combo Indonesia lah ya. Combo Indonesia ya. Jadi sebelum ada Combo Indonesia ada BOST. Iya. Oh, justru sebelum Indonesia malah BOST dulu. Bisa begitu ya? Apa? Bisa, karena kan sebelumnya itu bukan nama Combo Indonesia. Namanya itu kalau nggak salah Bokong Semok. Bokong Semok. Iya, oh iya. Jadi perkumpulan bok-bok semua ya. Iya, triple bokan ya. Triple box. Kelihatan badannya dari belakang gede lah ya. Iya, betul. Pantatnya gede. Betul. Juburnya lah. Lalu kalau sering waktu berjalan kan jadi awalnya ini BOST dulu. Iya, BOST. Terus berubah menjadi Combo Indonesia. Combo Indonesia. Terus kan makin kesini kan makin banyak ya per wilayah setahu gue ya. Jadi misalkan Combo Serang. Terus combo mana lagi kan per daerah, membuat nama daerah, dan biasanya logonya itu ada ciri khasnya masing-masing gitu. Kayak combo tulang bawang di Lampung, kayak ada apa sih namanya udang apa kepiting gitu. Ya, bisa. Kanan kirinya itu loh. Karena ciri khasnya, mungkin ciri khas daerahnya. Oh, berarti kalau BOST ini dia malah yang pakai nama di awal itu, bisa dibilang begitu? Iya, logo Indonesia sebenarnya masih masuk ke wilayah Tangerang juga. Jadi kayak tameng gitu, tameng yang Tangerang. Oh, itu maskotnya Tangerang yang tameng gitu. Iya. Ya. Kalau di Tangerang sendiri, di Banten deh. Di Banten tuh ada di mananya berarti kalau combo ini? Kalau maksudnya combo yang ada di wilayah Banten gitu ya? Yang di wilayah Banten kan ada tadi kan Tangerang Raya, berarti mencakup Kabupaten Tangerang sama Tangerang Raya. Tangerang Kota Mas. Gitu. Tangsel juga. Tangsel. Sebenarnya sih kalau udah masuk ke wilayah gua ya, kalau tempat tinggal gua itu gua di kabupaten. Itu di pelosok, itu udah perbatasan sama Combo Serang Timur. Sama Sertim ya. Iya. Itu udah masuk wilayah Serang Timur. Nah, tapi kan dari Tangerang Raya itu masih melihat domisilinya itu masih di lingkup Kabupaten Tangerang. Oh, jadi lu ikut ke Trans ke Serang Timur. Iya, jadinya karena lu masih di daerah Tangerang Kabupaten, akhirnya masuk Tangerang Raya. Tangerang Raya. Dia nggak ada pemecahan untuk Tangerang Kabupaten misalkan, ataupun Tangerang Selatan lah. Nggak ada ya. Berarti Tangerang Raya mencakup di BOST itu. Iya. Oke. Sebelumnya sebelum masuk lagi lebih jauh di BOST, kalau lu boleh cerita sebelumnya lu ikut organisasi apa
di organisasi motor dulu deh. Oh, oke. Sebelum di BWST ya. Jadi gua pernah di 2017 akhir. Awal gue ikut komunitas itu di 2017 akhir di komunitas salah satu di wilayah Adiasa. Adiasa. Ya, namanya itu RCT, Riders Community Together. Ya, ya. Lalu RCT ini di ruang lingkup Adiasa aja apa kemana? Kalau untuk sendiri foundernya itu emang di ruang lingkup Adiasa, tapi kan bebas gitu. Alvarian mau di luar dari Adiasa, Cisoka itu nggak masalah masuk aja karena kan di Alvarian nggak. Alvarian ya. Basicnya karena ya udah kita saudaraan aja lah ya. Iya betul. Oke. Jadi untuk di RCT sendiri lu berapa lama tuh ikut di situ? Gua di RCT sebelum di akhir 2017, gua di prospek di tahun 2018. 2017 masuk. Kalau ini Cang lah. si RCT-nya sendiri dari kapan komunitas nih jalan? Di awal 2017. Oh, 2017 Kurang nggak salah 2017 awal sih. berdiri, lalu lu masuk 2017 juga Akhir. Berarti masuk hitungan generasi pertama tapi bukan Generasi pertama ya. Kalau generasi pertama itu ada 5 orang sih sebenarnya. Iya, maksudnya itu pendirinya kali, foundernya Iya, lah ya. foundernya 5 orang itu. Cuman lu masuk di generasi pertama di tahun yang sama gitu. Dengan tanggal lahirnya, tahun lahirnya. Terus lu masuk di 2017, lalu 2018 prospekan lah. Prospekan. Apa disahkan ya? Prospek masih prospek itu. Ya, prospek. Berapa lama? 2018 kurang lebih habis lebaran 2018. Lebaran 2018. Iya, lebaran itu ada, nggak salah. Oh, itu tepat 2000 Idul Adha lu prospekan itu. Prospek. Disahkannya setelah 2 minggu prospek. Karena kan ada evaluasi dari pengurus-pengurusnya. Ya. Layak atau tidak gitu. Sebelum pengukuhannya. Iya, betul. 2018 berjalan di RCT, berkomunitas dengan berapa member? Kurang lebih ada 12 member yang Aktif. putra aktif. Aktif saat itu. Iya. Oke. Terus kenapa keluar? Nah, itu dia permasalahannya, Bro. Kenapa kalau boleh tahu? Kan gua mulai diangkat jadi member itu 2018, 2019, 2020 itu agak sedikit goyang nih gua nih. Pribadi gua di komunitas internal lah ya. Tapi gua sempat bertahan karena gua mengalah. Karena dalam arti problem ada masalah sama ketum lah ya. Jadi itu pribadi aja lah. Oke. Pribadi. Nah, masih gue bertahan 2021. Nah, itu gue udah nggak kuat dengan mungkin dari ketum gue yang entah itu seperti apa menanggapi gue. Daripada komunitas itu hancur, daripada komunitas itu bubar gara-gara pribadi gue sama ketum gue yang dulu ya. Lebih baik gue yang keluar. Mengalah karena kan mereka pada ya terdahulu lah ya. Oke. Dari RCT makanya gue keluar. Iya. Basicnya kan lo di RCT ini berarti organisasi motor yang di awal lo ikuti. Iya, betul. Berarti untuk dari RCT sendiri, juga pertanyaannya setelah lo keluar ini, komunikasi masih terus berjalan tidak? Kalau untuk komunikasi sih mengenai sama membernya RCT ya masih lah ya. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, kalau ajak ngopi ngopi. Yang penting selagi gua ada waktu buat ngopi bareng ngopi. Oh iya, iyalah harus begitulah ya. Karena untuk jadi contoh juga, kalau ya intinya sih kita selepas hanya di organisasi aja lah ya. Betul. Bukan lepas dari silaturahmi. Betul. Terus untuk RCT sendiri lu masih sering, karena lu bilang tadi masih sering komunikasi nih. Iya. Masih aktif nggak mereka nih sekarang? Kalau menurut gue sih masih aktif. Tapi dalam ruang lingkup ya di markasnya lah ya. Ibarat kan dulu sebelum pandemi COVID juga menahan kita semua komunitas kan ya? Iya, betul. Buat kita kumpul. Lebih ke aktivitasnya aja. Iya, betul. Itu berjalan lah. Kumpul ya. Gara-gara pandemi ya kumpul-kumpul juga ya via sosial aja, media sosial, WhatsApp. Kalau jarang-jarang juga buat kita face to face bertemu gitu. Ya, pada saat itu lah ya. Ya, pada saat itu. Ya, untuk saat ini masih aktif. Orang-orangnya juga ya masih bertahan. Iya. Nah, ini berarti kan lu bilang masih nyambung dengan member-membernya. Untuk sama ketuanya sendiri yang lu bilang tadi ada masa internal seperti apa?
saat ini ya, hubungannya itu seperti apa? Hubungan gua sama ketua sebelumnya yang Siapa sih namanya ketuanya? Ketuanya Gugun. Gugun ya? Iya, Nggak apa-apa sebut nama lah ya. Sebut ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nyantai aja lah Gun ya. Iya, Kalau juga tahu lah gue sama Gugun lah kenal juga. Siapa tahu tadi nonton. Nah terus untuk dengan si Gugun ini, lu masih aktif komunikasi? Kalau untuk sama ketum gua jujur, gua nggak ada komunikasi karena HP gua pernah rusak. Terakhir gua raiding sama mereka pada setelah pergantian pengurus. Oh berarti lu sempat ikut trading setelah lu keluar? Iya, Sama mereka? raiding dulu, nggak lama gua keluar. Oh iya gitu. Raidingnya itu kalau Sawarna. Sawarna gua ditunjuk juga sebagai ketua pelaksana juga Di saat situ. itu. Ya, tur family gathering lah ya. Gatheringnya di RCT itu ya. Oke Gun. Sehat-sehat untuk RCT sendiri. Dan setelahnya dari RCT, lo keluar pada tahun berapa tadi? Kurang lebih 2020 gua keluar. 2020 keluar dari RCT. 2020 akhir lah. Nah terus masuk lagi ke BOST yang lu sekarang ikutin sekarang komunitas. Sebelum itu gua agak sedikit vakum dulu. Dari 2020 jenjang waktunya ke tahun 2021. 2021 berarti Awal, lu 2021 awal. Berarti lu diem dulu nih. Diem dulu. Tiarap dulu 1 tahun. Ya. Masuk ke BOST. Kenapa bisa BOST lu bisa masuk ke situ? Awalnya seperti apa? Jadi gini, awal ya. Sebelum gua kenal sama komunitas RCT, hobi gue emang di box. Gua liat di box itu ya. Di boxnya apa nih hobi nih? Bersih spesifik lah. Spesifik ya, maksudnya rapih lah ya dari modif motornya ya. Gua pertama emang pengen gabung ke combo. Yang gua lihat di sosial media yang ada saat ini ya combo. Tapi gue belum tahu nih informasi combo di wilayah Tangerang. Iya. Nah, belum tahu gue di wilayah Tangerang itu ada di mana, terus siapa korwilnya, terus dia kopdarnya di mana. Jadi gue belum tahu. Nah, sebelum itu kan gue masih awam kan ya, awam di komunitas, awam di motor juga. Ya udah, ada rekan gue nih, tetangga gue pribadi kan, tetangga rumah. Oh tetangga lu ikut combo juga? Enggak, tetangga gue di RCT. Oh di RCT. Ya, gue ikut RCT itu diajak sama dia. Udah gabung aja nih komunitas gue nih. Siapa tahu bisa menyalurkan kan sekalian silaturahmi gitulah ya. Kenal wawasan juga. Ya udah, gue gabung tuh di RCT kan. Nah, seling ya kurang lebih gue 3 tahun setengah lah ya gue bertahan di RCT. Gue keluar, terus sebelum di RCT juga kan gue ditunjuk sebagai komunitas yang mewakili RCT itu untuk terlibat di kepengurusan Albakers. Ya. Nah, itu. Oke, itu sebelum masuk ke situ nanti ada tahap. Oh, ada tahap ya. Nah, ya. Oke lah, masuk di grup sosial tadi. Iya. Terus lu masuk ke BOST ini gimana nih? Masuk BOST gue via WhatsApp. Sebelumnya gue kenal sama mantan dari Wakorwil Combo Tangerang Raya BOST itu Iqbal yang ada di Muncul. Pertemuan gue itu Iqbal ini di orang Muncul. Iya, orang Muncul. Pertemuan gue itu sama dia pertama spion di tracker. Gue pengen banget nih spion di tracker kan ya. Ya udah beli di dia. Iya, beli di dia. Dia terus? jual di Facebook. Gue cek kan profil dia di Facebook kan. Dia ada nih jual di daerah Muncul. Nah, gue lihat profil dia, wih dia anak combo juga nih kata gue. Iya. Udah, gue lobby, gue beli juga kan, gue beli spion dia karena emang gue pengen banget kan di tracker dulu. Udah gue beli, sekarang gue minta WhatsApp dia nih, minta WhatsApp komunikasi. Gimana bang nih cara masuk ke BOST kata dia. Kata dia, udah datang aja ke kopdaran gue kata dia. Kopdaran gue ada di Perum 2. Perum 2 Tangerang. Ya. Cimone maksudnya dia? Masuknya Cimone. Perum 2 Tangerang kata dia. Oke, datang. Nanti lu udah datang sono, lu kopdar di BOST. Nah, lu nanti dijelasin nih sistem cara pengangkatan member itu seperti apa. Kayak gue jelasin. Pertama, pengangkatan member di BOST itu kata dia gak susah lah, gak kayak komunitas lain. Yang penting aktif. Pertama punya motor. Nah, terus yang kedua menggunakan box. Ya, karena kan SIM ini kan karena karakternya box, si ya. combo tadi ya, pakai box ya. Pakai box, kayak gue pakai. Nah, habis itu kopdar rutin itu 3 kali. 3 kali kopdar wajib. Itu hadir. Kopdar wajib. Ya, hadir. Dan satu lagi kopdar di luar atau kopdar gabungan. Untuk waktunya sendiri
Itu berapa sebulan sekali kah? sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Berarti lu punya target 2 bulan untuk ikut trainingan tadi ya? Ya, karena nggak langsung ini juga kan, masih proses. Iya, iya. Gue pertama itu nggak kopdar di Tangerang sekali, habis itu gue datang ke Serang, ke acara kopdarnya Serang, BOST Serang sama Sertim. Lagi ada problem juga emang, ada problem internalnya combo kan, gue belum tahu kan internal apa, gue lagi ikut aja, gue ikut. Nah itu riding pertama gue sama BOST udah. Nah tinggal gue ngikutin kopdar gapnya nih, kopdar wajibnya. Iya. Kopdar wajibnya gue masih ada 2 lagi. Nah, gue rutin, terus semangat karena emang gue kekeh pengen terlibat atau pengen gabung di combo. Iya. Nah, setelah gue ikut kopdar wajib sama persyaratan yang ada di BWST, nah itu ada prospekan lagi. Apa? Prospekannya sama, touring kita touring wajib. Touring wajib. Touring bareng-bareng berarti ring-ringan. Bareng-bareng ya. Sama member sama calon member lah, bisa dibilang kalau komunitas itu caang ya. Caangnya ya, gua itu ada 5 orang. Di angkatan gua itu ada 5 orang yang di prospek. Barengan gua. Itu ke daerah Purwakarta. Sekaligus ngadain anifnya Combo Bekasi. Ya, di situ sekalian prospek. Iya. Setelah prospek ya biasalah prospeknya anak motor gimana. Iya. Nah, kayak kita riding sendirian di tengah-tengah hutan kan, ya riding sampai ke puncak, ditunggu sama rekan-rekan membernya. Nah setelah itu kita di jam kurang lebih 10 jam lebih lah perjalanan gue prospek, karena kan ada problem juga. Tapi ketika lu berangkat ke sono bareng-bareng sama yang lain ya? Bareng-bareng, awalnya dari Tangerang, dari tempat kopdar sampai kurang lebih setelah Pantura lah. Setelah Pantura mau perbatasan Purwakarta, nah itu baru sendiri-sendiri. Oh, dilepas? Iya, dilepas sendiri-sendiri. Ketemu di lokasi kopdar Anipnya Anip Combo Bekasi itu ya? Iya. Oke. Nah tadi mencakup masalah kopdaran kan? Lu bilang tadi sebulan 2 kali. Untuk tempatnya sendiri tuh di mana ya? Kalau untuk BOST ini nih? Sebelum atau awalnya kopdar BOST itu di alun-alun Tangerang. Ya, kalau nggak salah di Puspem. Lu tadi masuk tahun 2021 di Combo. Combo itu dia dari tahun kapan sih dia adanya? 2014 di bulan Januari. Oh, 2014 di bulan Januari. Iya. Oke. Berarti kalau BOST dia lahir 2014, si Combo Indonesianya berarti lahir setelah 2014, kurang lebih 2016-an. Si BOST ini hanya di Tangerang aja apa sebelumnya? Di Tangerang aja. Oh, berarti awal ini Combo Indonesia ada di Tangerang sebetulnya. Oh, bener nih. Valid beritanya? Ya, valid. Gue juga informasi dari koordinator gue kan. Iya, dari senior lu ya pastinya. Ya, valid lah ya beritanya. Oke lah. Untuk Combo Indonesia berarti lahir di Tangerang, yang awalnya mengatasnamakan BOST. Perubahan ataupun seperti yang gua tahu, Combo Indonesia itu transisinya tuh ke tahun berapa itu? Dari 2014 BOST lalu ke Combo Indonesia ini, nama ini lahir, transisinya tuh berapa tahun tuh? Ya sebenarnya itu perkumpulan dari Combo atau box itu gabungan sama daerah Jawa, Pulau Jawa. Tapi gue kurang tahu Jawanya, Jawa mana, gue lupa juga. Itu ada daerah Jawa, dia berkolaborasi sama foundernya BOST untuk mendirikan Combo Indonesia. Berkolaborasi. Berarti koordinasi dengan wilayah-wilayah untuk menjadikan Combo Indonesia itu. Betul. Tahun berapa itu Mas jadinya? Kurang lebih 2016 lah. Ya setahu lu 2016 ya. 2016. Ya nanti kalau emang ada tidak kesesuaian boleh lah direvisi tadi kolom komentar teman-teman. Betul. Dan si BOST ya, BOST sendiri kan sebetulnya kalau yang gua tahu di Tangerang emang gua kira namanya Combo Tangerang juga gitu Bang, sebetulnya. Makanya agak sedikit ada pertanyaan mungkin dari si gua pribadi aja sih. Si BOST ini berarti yang lu jawab tadi kan? Karena ini beritanya valid. Jadi si BOST ini sebelumnya namanya si Combo Indonesia ini namanya BOST.
transisi beberapa tahun menjadi Kombo Indonesia atas kesepakatan bersama dengan beberapa wilayah tadi ya. Oh, oke. Emang yang lu tahu aja dulu nih sekarang nih. Untuk Kombo Indonesia sekarang di wilayah-wilayah ada berapa wilayah, Wang? Ini gambaran lu aja. Ini bener atau enggaknya ya, baik lagi ke. Kalau untuk wilayah kan pertama pusat Kombo Indonesia itu kurang lebih di setiap provinsi ada. Setiap provinsi ada ya? Setiap provinsi ada. Dia tuh mencakup kabupaten hitungannya ya? Nah, pertama kan dia itu Kombo Indonesia itu seperti struktur kepresidenan. Iya. Jadi punya struktur lah. Pusatnya itu Kombo Indonesia. Iya. Nah, di bawah Kombo Indonesia itu ada wilayah-wilayahnya. Kalau di partai itu ada ranting-rantingnya. Rantingnya. Ya, cabang-cabangnya. Per provinsi. Per provinsi. Provinsi itu sebutannya apa? Berarti region apa? Regional. Regional ya. Regional Banten. Regional Banten. Ke bawahnya ada anak cabang lagi. Per kabupaten. Per kabupaten. Di Banten itu berarti dari BWST Tangerang Raya ya, mencakup Tangerang Kabupaten, Kota, Tangsel, terus Sertim, Serang Timur, Serang Kota, ya Serang Kota, terus Pandeglang, Cilegon, Rangkas Bitung ada kurang lebih 5 kalau nggak salah. 5 di Banten ini ya. Ya. Tangerang Raya, Serang Timur, Serang Kota, Pandeglang, Cilegon, Rangkas Bitung 6. Oke. Iqbal ini lalu setelah di BWST berarti jalan sekarang udah setahun, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun lah ya. 2 tahun berjalan, apa yang lo dapat dari BWST dibanding dengan RCT? Perbedaan atau pasti kan ada plus minusnya lah. Iya. Ya. Yang signifikan aja gitu, yang menurut lo, oh ini kayaknya gue bisa dapat di BWST nih, sebelumnya gue nggak bisa dapat apa? Pertama, di komunitas yang gua pernah terlibat di komunitas BWST yang lama. Berdirinya BWST itu paling lama. Nah, wawasan di komunitas pun lebih jauh lah ya, jauh mengenai komunitas. Nah, terus dari strukturnya, dari anggotanya, member-membernya merangkul. Jadi nggak ada ketika lebih merangkul mungkin bahasanya ya, lebih merangkul. Jadi kalau misalnya ada kumpulan atau ini nggak masing-masing, jadi kita ngobrol bareng-bareng, komunikasi, riding bareng-bareng. Lalu? Ya pengalamannya ya mungkin kalau kurang lebih mengenai penjualan box sih lebih jauh ininya. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya penjualan box. Jadi di Kombo juga ada bisnisnya. Oh. Bisnis. Jadi dua orang yang terlibat di membernya BWST itu sebagai pengurus developers, Box Givi. Oh, salah satu itu, ya, Box Givi. Nah, Box Givi. Jadi kita developernya. Ya, developers, pengurusnya pusatnya juga ada, terus regionalnya Tangerang juga ada. Jadi kita tahu nih box-box yang bagus apa gitu kan. Harga-harga kualitasnya apa yang bagus kan. Lalu habis itu gua ya itu aja sih, karena kan gue masih baru juga kan ya. Nah habis baru gue juga ditunjuk juga nih kawan. Apa jadi apa sekarang? Ditunjuk gue kemarin baru pergantian korwil, gue tunjuk juga sebagai humas dari humas BWST. Internal BWST. Cara kerjanya seperti apa humas di BWST? Kan di humas itu ada 2, internal sama eksternal. Nah gue di humas internal itu ya menginformasikan lah ya, yang lebih pusatnya menginformasikan Kopdar wajib, Kopdar ketika ada informasi dari humas eksternal ke gua, nanti gua bakal sampein ke pengurus-pengurus ataupun ke member-member. Lebih condongnya lah ya di dalamnya lah, ruang lingkup dalamnya. Berarti tentang informasi gitu ya. Penyebaran informasi, memperluas informasi tadi ya, humas tadi ya. Betul. Oke. Dari 2021 lo ditunjuk sebagai kepengurusan 2021 ya benar. 2021 lo udah mulai ditunjuk jadi kepengurusan sampai saat ini. 2021 akhir. Sampai periode ada nggak? Periode nanti di awal tahun lagi 2023. 2003 mulai pergantian. Sekalian Anif. Oh, sekalian Anif. Anif Kopdar Gap Plat A sekalian pergantian pengurusan. Oh ya. Berbicara Anif, kan lo kemarin ada ini ya awal BWST ini kayaknya lagi ada ngerancang sesuatu mengenai perihal ulang tahunnya. Iya, betul. Kalau boleh diinformasiin kisi-kisinya aja deh, kapan dan waktunya, tempatnya mungkin. Iya.
Untuk informasinya sih kita akan mengadakan anniversary. Gimana? Anniversary BOST sekaligus Kopdar Gaplat A Banten. Ya. Di awal Januari sekitar pertengahan 24 lah, 24 Januari atau 28 Januari kurang lebih tanggal segitulah. Itu berlokasi di daerah Cikupa, Surfana. Di Surfana. Surfana. Kawasan ini ya, apa sih? Ya Surfana lah ya. Surfana. Ya. Masuknya dari TB apa Pasar Kemis ya? Dari TB bisa, dari Pasar Kemis juga bisa. Dari Cikupa Mas juga bisa. Tempat apa yang lo dipakai situ? Itu tempat Lapangan apa? bukan lapangan, Ruko ibarat apa? kayak ruko penjualan juga. Dia makanan, kafe lah ya. Kafe, karena di situ juga ada banyak banget yang pernah ngadain anif juga. 2023 Januari kurang lebih 28 Januari tahun 2023. 2023. Anif ke Kurang lebih 8 atau 9. untuk undangan sendiri kira-kira umum Untuk umum ya, nggak maksudnya umum dalam arti kata komunitas bisa di luar box apa combo tadi bisa. Karena kan ini judulnya kan Kopdar Gaplat A sekaligus anniversary. Ya, ada agenda yang nanti akan diselenggarakan. Tadi dulu Kopdar Gaplat A ini combo yang plat A atau yang anak-anak komunitas plat A ini gimana? Jadi Kopdar Gaplat A itu maksudnya Kopdar Gap combo Banten, sebanten. Oh iya. Ruang lingkup ya kayak Serang Kota, Serang Timur. Ya sekaligus menjadi tim support nanti ya, acara ya. Dan untuk sekaligus mengangkat acara anniversary BOST tadi. BOST. Oh iya. Karena kan aturan Kopdar Gapnya itu di bulan Februari atau Maret, karena kan berbenturan juga mau puasa nih. Jadi ditarik di bulan Januari sekaligus ya nggak ribet lah kita ngadain anif juga. Oh iya, mantap lah ya. Terus Wal, gimana itu kalau perbincangan dari kalian kemarin forum apa sih, ada forum lah ya? Ada forum. Udah? Apa baru mau? Kalau forum apa nih? Forum anif. Forum anif ya udah. Yang kemarin pernah gua share juga kan. Terus kan untuk perizinan saat ini gimana? Kalau untuk perizinan kurang lebih 85% sudah. Tempat perizinan sudah udah bisa rame-rame ya? Udah kayak normal lagi ya. Udah nggak ada masalah di perizinan. Karena kan kita ruang lingkupnya di tempat keramaian juga kan, ruko-ruko kafe gitu. Jadi kan kurang ya, nggak ribet juga kan. Kalau di lapangan kan adalah ya. Tambah juga Korwil gua saat ini dia kenal sama ya marketingnya wilayah Surfana lah. Buat mengadakan itu. Lebih enak lah ya? Iya. Lobby-lobbynya ya? Lobbynya. Ya berarti transisi di pandemi ini berarti udah bisa rame-rame ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk tempat apa kayak kita dulu aja acara bisa rame-rame lagi, bisa undang lagi gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin di beberapa daerah udah mulai normal ataupun ya ada lagi di beberapa daerah yang mungkin masih belum bisa lah ya mungkin ya. Oke, Bal, balik ke internal lu sendiri ya. Tadi kan lu bilang banyak perbedaan ataupun ada perbedaan dari komunitas lu sebelumnya, mungkin lebih ke karena di BOST itu lebih lama dan pada akhirnya mereka tuh yang lu lihat lebih berpengalaman atau lebih banyak yang bisa ambil ilmunya mungkin ya. Lebih ke situ. Dan tentu silaturahmi lah di jalan ya. Jadi dalam tanda kutip juga lama ya, bukan berarti kita mengerti. Iya, betul. Dan baru juga belum tentu ya tidak mengerti apa-apa, karena balik lagi ke orang masing-masing gimana kita ambil positif. Sebelum kita ngulik lagi di BOST, untuk si bungsu ini ya, si Iqbal nih, dia si orasi juga orangnya sih, doyan orasi nih. Lu ikut apa BEM apa bahasanya di kampus? Dia tuh, lu kampus di mana sih? Kampus gua di Citraraya. Di Citraraya apa? Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Perdagangan Indonesia. STIE PPI lah. Lu demo kemarin di Pemda ya? Iya, betul. Lu kasih titiknya dan foto-fotonya, lu itu jadi gimana tuh untuk di kampus sendiri, masalah demo apa kemarin? Kemarin kan sebenarnya gua mulai kampus ya. Gua mulai terlibat di kampus itu 2020 gua ada kuliah. 2020 itu masih awalnya benar-benar pandemi lah ya. 2019 pandemi, 2020 itu lebih meningkat pandemi.
Oke, gue terlibat. Kampus, gue kuliah, gue juga di 2020 masih maba ya, mahasiswa baru. Gue udah terjun juga nih aksi demo. Lu masuk berarti kalau setahu gue kan di kampus ada organisasi kayak mungkin di pusatnya BEM ya? Iya BEM, betul. BEM. Itu terus internal. Internalnya. Terus untuk yang lo ini tuh cabangnya apa sih disebutnya kalau dia? Apa? Misalkan lu nih kemarin demo itu atas ikutan BEM juga atau itu kampus lu aja apa gimana? Kemarin itu kan bukan isu lah ya, mengenai kenaikan BBM. Oh, opininya ya, opininya BBM itu seluruh aliansi. Kita membawa nama Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ya. Dan menyuarakan masalah kenaikan BBM tadi. Iya, menyuarakan aspirasi masyarakat, keresahan masyarakat melalui Aliansi Mahasiswa. Aliansi Mahasiswa. Ya. Berarti aliansi ini lu tergabung dari beberapa kampus. Beberapa kampus yang ada di Tangerang. Kurang lebih Kabupaten Tangerang lah ya. Ada berapa kemarin yang ikut? Kurang lebih ada 5 kampus. 5 kampus di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Apa aja tuh? Yang ada Untara, Universitas Tangerang Raya yang ada di Tiga Raksa. Terus STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. PPI, Universitas Insan Pembangunan. Ya. Satu lagi sama Muhammadiyah. Oh dia. Berapa masa kemarin? Kurang lebih hampir 90 lebih masa. Ada. Terus ada tanggapan ataupun ada yang menemui nggak gitu? Kalau untuk menemui ada. Dari pihak pemerintahan. Kan tujuan kita pertama ke DPRD. Tujuan kita ke ketua DPRD langsung. Nah, ketika kita sudah datang kurang lebih jam 2:30 lah ya. Kita nyampe di gerbang Taman Aspirasi yang ada di depan Temenggung itu ya? Sebelum Taman Aspirasi kan kalau Temenggung Aspirasi pas kantor depan DPRD. Terus ditemui sama Dewan. Dihalang dulu nih kita nih, ditutup nih. Tapi kan kalian pasti ada izinnya dong. Ada izinnya. Kita 3x24 jam menyampaikan aspirasi kita untuk aksi, terutama ke Polres. Iya. Karena kan dia sebagai pengaman ya, keamanan masyarakat. Itu kita kumpul di jam 12 siang di kampus gua pribadi ya, di PPI, sekaligus nunggu dari wilayah Tangerang, UNIPI, Universitas Insan Pembangunan. Setelah itu kita baru datang ke STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Setelah itu kita baru meluncur ke lokasi, ke gedung DPRD Kabupaten. Itu kita kurang lebih jam 2:30 kita orasi di situ. Ya sekaligus kita nunggu lah ketua DPRD untuk turun atau enggak kita perwakilan untuk datang ke gedung DPRD. Namun yang kita kurang enak juga ya selaku aliansi, tujuan kita kan langsung ke ketua DPRD. Tapi yang datang itu adalah anggota dari DPRD, fraksi lah. Fraksinya kurang lebih fraksi PKS. PKS yang menemuinya. Menemui fraksi. Tapi kan PKS termasuk yang menolak loh. Iya, karena kan tujuan kita itu bukan anggota. Tujuan kita itu langsung ke dewannya, ketuanya. Nah, sebenarnya kan yang mengesahkan BBM naik kan presiden dengan MPR. Iya. Ya kan? DPR. Dewan Perwakilan Rakyat, kurang lebih ya tau lah ya ketua DPR kita siapa lah ya, ibu-ibu kan. Nah, sebenarnya kan dari setiap kabupaten itu nggak bakal bisa untuk menurunkan, tapi kan yang kita pengen bahwasannya seluruh elemen masyarakat dan aliansi mahasiswa bersama ketua dari DPRD membuat ya laporan ataupun video untuk menolak kenaikan BBM tersebut. Nah, namun ada halangan dengan hambatan lah ya, alasan entah itu alasan apa dari ketua DPRD, dia tidak mau menemui kita selaku aliansi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Akhirnya setelah ditemui dengan anggotanya tadi ya, fraksinya tadi, akhirnya ada pertemuan lah dengan aliansi dan perwakilan mereka tadi. Jadi akhirnya ada nggak sih pertemuan itu? Kalau untuk kan dari dari anggota DPRD fraksi PKS komisi kurang lebih komisi 3 kalau nggak salah, komisi 3 dari PKS, dia menghampiri masa aksi dari aliansi mahasiswa. Bahwasannya sama, dia juga menolak. Tapi kan yang kita inginkan dari kajian kita bersama, kajian dari aliansi mahasiswa itu bukan dari anggota, tapi bertujuk kepada ketua DPRD-nya. Nah, kita di situ sedikit kecewa, sedikit
gimana ya, selaku anggota, selaku penyalur aspirasi masyarakat ya, dewan DPR. Jadi intinya kalian ini aliansi nggak merasa kenal Iya, lah ya. Nggak bakal merasa kenal memang. Tapi Kena lebih ke aspirasi ini tidak terlalu. Ya, tidak menjerumus ke ketuanya. Yang lu tuju tadi. Nah, terus pada akhirnya nih kalian tuh ada diskusi nggak dengan mereka tuh? Ya sedikit ada diskusi lah. Alasan dia katanya nanti kalian bikin lagi mengenai surat menyuratnya. Kata mereka begitu? Ya, untuk menemui ketua. Bisa rekan-rekan juga menyapa melalui saya dari kata beliau untuk menyampaikan. Orang PKS tadi? Iya, orang PKS tadi. Tapi kan kita tidak mau. Karena kita juga sudah membuat ya ibarat surat pengesahan, surat penolakan lah di tanda tangan. Kita juga perlu tanda tangan ketua DPRD di atas materai. Sekaligus membuat video bahwasannya ketua DPRD bersama rakyat menolak. Ini berarti kan hitungannya aksi pertama dong. Aksi pertama untuk di wilayah kabupaten. Ya, terus setelah pertemuan diskusi tadi ada jenjang waktu nggak untuk kapannya aksi kedua atau susulannya apa seperti apa bahasanya itu? Kalau untuk susulan masih direncanakan ya. Karena nunggu konfirmasi apa seperti apa dulu apa gimana? Kemarin kan kita dapat laporan juga dari rekan-rekan, ibarat bisa dibilang presiden mahasiswa dari setiap kampus lah ya. Iya. Dia bahasanya 3 kali 24 jam dari setelah aksi akan menghadiri lagi dan masa lebih banyak. Namun konfirmasi dari presiden mahasiswa ditunda terlebih dahulu untuk melakukan aksi tersebut. Tapi kan untuk dari mahasiswa lain juga masih terus bergejolak ya untuk menuntut kenaikan BBM, menolak bahwasannya BBM itu naik, itu ditolak. Iya. Ya oke lah, berarti kan dari ya mungkin ya heran-heran juga kita ngobrol dari awal komunitas masuk ke ruang negosiasi itu ya. Tapi kan benang merahnya itu kan. Iya. Karena kita main di motor, sering kemana-mana pakai BBM lah ya. Iya, betul. Berpengaruh juga kita kan kalau balik lagi ke internal pribadi kan jadi kayak ya kita juga masyarakat. Lalu balik lagi ke komunitas kan pasti kita banyak banget pakai BBM lah untuk kebutuhan komunitas tadi kan. Ya semoga aspirasinya tersampaikan lah ya. Wah, dengan aliansi mahasiswa tadi di Kabupaten Tangerang dan ada jawaban valid dan menyenangkan. Iya. Mungkin. Tapi kan untuk BBM sendiri dari 14.000 tamak ya, 14.500 ya. Sekarang 14.500. Ya, sekarang kan kayaknya udah 13.800 atau 900 gitu. Ya, itu pertamak doang turun 600 perak. Iya. Tapi untuk yang ini Pertalit enggak ya? Pertalit belum turun. Solar juga belum turun. Hanya Pertamax doang. Kan karena kan tuntutan kita kan subsidi. Subsidi itu kan Pertalit. Iya, Pertalitnya. Tapi berasa nggak sih setelah itu Pertalit tuh makin boros, kenapa ya? Nah, berasa nggak sih? Kalau menurut gua pribadi sih walaupun lo ngisi bensin nih motor nih, lo ngisi pula apa gimana gitu. Itu mengisi Pertalit misalkan. Tuh kayaknya berasa cepet banget habisnya loh. Berasa betul. Ya setelah BBM itu ya. Apa kenapa ya? Apa perasa aja? Kurang tahu juga sih itu mengenai pengelolaan. Tapi lo sendiri masih pertama apa gimana makanya? Kalau gue pribadi tergantung kan karena tergantung ongkos. Tergantung ongkos juga. Harus jadah lo. Ongkos gue kadang Pertamax, kadang Pertalit. Tapi kalau Pertamax ya gue merasa berat juga, terlalu mahal. Yang dulunya cuma 10.000 kini naik drastis. 10.000, 11.000 ya? Iya. Lebih segitu lah. Seceban lah, Pertalit lah. 10.000 lah. Ya gitu biasa ngisi cepet udah full tank. Sekarang Pertamax bisa sampai 140 lebih 140 ya, tapi awet lah kalau Pertamax. Tapi Pertalit ini ya borosnya cepet banget, kotaknya habis tuh. Iya. Nggak tahu itu racikan apaan. Iya. Kan rekan-rekan juga kan punya sosial media kan. Bahwasannya minyak bumi dunia itu turun. Iya kan? Ya udahlah, gua malas ya. Ngomongin begitu. Kalau kita ngomongin politik ya terlalu jauh juga ya. Ranah kita bukan di situ lah. Iya, darah gue emang darah politik. Oh, darah politik. Boleh kita berbicara politik nanti di luar lah ya, di luar ini. Bapak gue main politik udah lama, 90-an. Ya, kita udah keluar lah. Ya itu untuk politik tadi ya, seru lah bahas-bahas seperti itu ya. Ya itu intinya semoga ada jawaban enak. Betul lah ya. Yang kita tunggu itu sebenarnya. Semoga ada revisi lagi untuk pasal BBM tadi. Balik lagi pemerintahnya, semoga ada hal-hal baik yang ditimbulkan, kebijakan-kebijakan ya. Betul. Yang lebih pro lagi. Oke, Wal, tadi udah banyak kita ngomong komunitas lu ya, BOST.
sebelumnya di RCT ada ngomongin masalah si orasi tadi nih, si Bungsu yang sering orasi nih, mulutnya emang rada ember juga orang. Rada ember. Oke. Kita ada diskusi untuk ya udah ngapain bubarin gitu. Betul. Betulnya aja sekalian dari santunan yang udah kita lakuin, bedah rumah salah satunya. Ada ya dua kali bedah rumah kita santunan, ada beberapa kali. Setelah itu ada kopsanan. Ada kopsanan. Lalu nggak tahu macam dia ini. Ya, mungkin sebenarnya udah bisa sih. Ente aja kurang ini ya, kurang bagaimana. Jangan nggak diajak nih, parah lu. Cuman itu doang sih, kata itu menandakan bahwasannya Isinya apa aja, Bang? Apa? Di kata itu isinya apa aja? ya